Meskipun demikian, dia tetap membujuknya. Tidurlah. Di bawah kenyamanan tepukan di punggungnya, Gary akhirnya tertidur. Tetapi tangannya yang halus dan lembut masih dengan kuat menggenggam pakaian Tiara. Merasa tak berdaya, Tiara pun ikut berbaring di sebelahnya. Dan tak butuh waktu lama sebelum dia juga ikut tertidur. Setelah ketiga pria itu selesai mendiskusikan tentang pekerjaan, mereka pun melihat waktu dan baru menyadari bahwa sudah lewat pukul 12 malam. Ketiganya tiba-tiba saling melirik dan tersenyum. Mereka semua adalah orang-orang yang berusaha untuk kemajuan, dan mereka juga jarang bertemu dengan orang yang bisa diajak diskusi dengan baik. Nico lalu bangkit dan pergi ke kamar Tiara untuk mencari Gary. Begitu membuka pintu, pria itu sudah melihat Tiara yang tertidur lelap sambil memeluk bocah itu. Sudut bibir Nico tampak naik sedikit ketika dia melihat dua orang yang sudah tidur nyenyak itu, dan dia pun tidak ingin membangunkan mereka. Setelah berjalan keluar dari kamar Tiara, dia lalu menutup pintu dan berkata kepada Pandu dengan suara yang rendah, "Aku akan membiarkan Gary tidur di sini malam ini. Aku akan menjemputnya besok." "Pak Niko, kamu tak perlu menyusahkan diri sendiri. Tidak masalah untuk menginap satu malam." Pandu menawarkan padanya. "Tidak apa-apa." Dengan begitu, Niko segera mengambil barang-barangnya dan berjalan keluar dari rumah itu. Keesokan paginya, mobil Niko sudah muncul kembali di Taman Lentera dan dia pun mengetuk pintu rumah Tiara. Tiara sedang sarapan dengan Gary dan dia pun membeku lagi saat melihat Niko. Niko pun menjelaskan dengan tenang, "Aku di sini untuk menjemput Gary." "Pak Niko, masuk saja dulu. Gary masih makan. Apakah kamu sudah makan? Apa kamu juga ingin sarapan?" Pandu memanggilnya dari meja makan. "Baiklah." Niko tak tinggal diam. Setelah mengganti sepatunya, dia pun duduk di meja makan. Melihat dia begitu santai dan bersikap sopan, Tiara tak bisa berkata apa-apa. Jadi dia membuatkan secangkir kopi untuknya dan memanggang beberapa potong roti untuknya. "Terima kasih," jawab Niko dengan suara rendah setelah menerima makanan dari Tiara. Setelah makan tanpa basa-basi lagi, Niko pun segera menggendong Gary yang enggan meninggalkan pelukan Tiara. Setelah masuk ke dalam mobil, Gary merasa agak kesal. "Nona Tiara sudah membolehkanku aku tidur di rumahnya. Kenapa Papa harus menjemputku? Jika saja Papa tidak datang, aku bisa mengikutinya berkeliling hari ini, dan kamu bisa menjemputku di malam hari." Niko sudah tahu kalau Gary akan marah padanya, jadi dia pun menjelaskan dengan sabar, "Kehidupan Nona Tiara tidak seperti sebelumnya. Dia sudah memiliki pekerjaannya sendiri sekarang. Jika kamu mengikutinya seperti ini, dia tak bisa menjagamu, dan dia tidak akan bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dengan begitu, bukankah dia akan semakin menghindarimu?" "Tapi akhirnya kita bisa bertemu dengan Nona Tiara. Aku tidak tahu kapan aku akan bertemu dengannya lagi. Aku hanya tak ingin pergi." Gary masih merasa agak sebal. Ketika bangun hari ini, Gary melihat kalau dirinya masih ada di dalam kamar Tiara, mengenakan pakaiannya dan tidur di tempat tidurnya.
Dia bahkan memberinya makan dan berbicara dengan lembut padanya. Tak diragukan lagi, itu membuatnya sangat bahagia. Belum terlalu lama, Gary merasakan kebahagiaan. Tiba-tiba ayahnya sudah datang untuk membawanya pergi dan tidak lagi memberikan kesempatan untuk diskusi. Itu sangat menjengkelkan. Bibir Nico pun melengkung. Masih akan ada kesempatan lainnya. Gary belum percaya padanya. Sebelumnya Nico mengatakan kalau Gary akan bertemu dengan Tiara lagi. Tetapi begitu banyak waktu yang telah berlalu hingga Tiara hampir saja mengabaikannya. Aku tidak percaya pada Papa, kecuali aku akan pergi ke sana lagi malam ini. Baiklah, jawab Nico. Benar saja, malam itu Nico muncul lagi di rumah Tiara bersama Gary. Alasan yang dia berikan adalah karena Gary belum menguasai keterampilan komputernya dan dia juga masih memiliki pekerjaan untuk didiskusikan dengan Pandu. Meskipun Tiara agak curiga, tetap saja mereka sudah muncul, jadi dia pun tak bisa mengusir mereka keluar rumah. Dia hanya bisa membiarkan mereka masuk untuk mengambil apa yang disebut dengan pelajaran komputer dan mendiskusikan pekerjaannya. Kemudian keesokan harinya, hari ketiga dan hari keempat, benar-benar modus ya. Ayah dan anak itu menggunakan alasan yang sama untuk mengunjungi rumah mereka setiap malam. Danar menyadari bahwa kakaknya sudah bertindak sedikit berbeda akhir-akhir ini. Hari-hari ini suasana hatinya telah meningkat pesat dan bahkan karyawan yang melakukan kesalahan tidak akan dimarahi lagi, tetapi paling-paling akan diminta untuk mengulang pekerjaan mereka sebagai gantinya. Karena suasana hati Presdir telah berubah menjadi lebih baik, saat ini suasana kerja di seluruh perusahaan menjadi lebih santai dan semua orang pun tersenyum. Presdir yang masih marah-marah sehari sebelumnya baru-baru ini sudah dalam suasana hati yang cerah. Dia bahkan tidak merasa sebahagia ini ketika mereka berhasil menegosiasikan kesepakatan bisnis yang besar. Hal ini membuat para karyawan jadi agak kebingungan dan berpikir bahwa itu mungkin karena bujukan dari Danar tempo hari. Jadi mereka memuji tuan muda kedua atas keunggulannya dan berharap dia akan terus mempertahankannya. Danar pun merasa agak geli. Apa hubungannya hal ini denganku? Dia dimarahi hari itu dan bahkan dipaksa untuk hadir dalam makan malam yang sangat membosankan. Hal itu terlalu menyedihkan. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Baiklah, kembalilah bekerja setelah kalian selesai dengan sanjungan itu. Jangan sampai kalian membuat kesalahan lagi dan akhirnya aku yang harus disalahkan karena kalian. Cepat bekerja. Benar saja, para pegawai itu segera terdiam dan kembali ke tempat kerja mereka untuk memulai pekerjaan hari itu. Namun Danar sebenarnya tidak menyalahkan sekelompok pegawai itu karena menganggur dan menyanjungnya. Kakaknya memang sudah bertingkah aneh akhir-akhir ini. Dan dia juga ingin tahu rahasia di balik perubahan sikapnya itu. Tanpa berpikir dua kali, dia langsung pergi ke ruangan Nico. Nico, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Danar bertanya sambil tersenyum ketika dia memasuki ruangan Presdir. Nico mendongak sebelum melirik dengan dingin ke arah adiknya. Dalam sekejap Danar pun menjadi merinding dan segera membela diri.
Tidak, Niko. Biar ku jelaskan. Aku tak mengatakan hal buruk tentangmu. Hanya saja, akhir-akhir ini suasana hatimu sedang bagus dan kamu sudah tidak bekerja lembur lagi. Kamu bahkan meninggalkan kantor lebih awal. Danar melanjutkan kalimat itu di benaknya, tetapi dia malah menambahkan, aku hanya ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi akhir-akhir ini? Ini jam kantor, kata Niko dengan suara yang dalam. Oh, aku mengerti. Jangan bicara omong kosong selama jam kantor. Hanya saja, proyek antara kita dan perusahaan Pandu sudah berjalan dengan lancar. Apakah kamu pulang kerja lebih awal untuk membicarakan bisnis dengannya? Danar bertanya dengan ragu-ragu. Danar yakin kalau dirinya bisa mengorek informasi apapun dari Niko, bahkan setelah menanyakan itu kepada Niko. Kalau tidak, dia memang tak pantas menjadi adiknya Niko. Benar, Niko menanggapi dengan santai sambil melihat-lihat dokumen yang ada di tangannya, sama sekali tidak menanggapi pertanyaan saudaranya dengan serius. Terlebih lagi sebagai saudara kandung, bahkan jika Danar tidak memberitahukan maksudnya, Niko sudah bisa mengetahui apa yang sudah ditebak oleh Danar. Lagi pula adik lelakinya yang usil pasti akan menyelidikinya dari orang lain. Lagi pula ini bukanlah sesuatu yang perlu disembunyikan, jadi tak masalah jika dia mengetahuinya. Kalau begitu, kamu memang sudah bekerja dengan keras. Danar tersenyum lagi. Itu hanya tanggapan biasa, tetapi sepertinya berita itu benar. Kakaknya memang sudah membawa Gary ke rumah Pandu setiap hari untuk melihat wanita itu. Mau tak mau Danar pun menjadi penasaran apakah Tiara memang memiliki kekuatan sihir yang bisa memikat orang sedingin Niko dan Gary. Meskipun demikian kakaknya tetap tampak tenang. Kamu juga harus fokus pada pekerjaan. Jadi kenapa aku tidak boleh melakukannya? Di mana laporan yang terakhir kali aku minta padamu untuk dipersiapkan? Permisi. Aku akan melanjutkan pekerjaanku dulu. Jaga tubuhmu dan lebih banyak istirahat. Dengan demikian Danar pun segera melarikan diri dan meninggalkan ruang agar tidak dimarahi. Di kediaman keluarga Samuel, Reksa bertanya sambil minum teh dengan gaya yang kuno. Apa yang dilakukan Niko akhir-akhir ini? Andi menjawab, Tuan Niko telah menghadiri rapat dan memproses dokumen di kantor seperti hari biasanya. Perusahaan juga beroperasi secara normal. Namun, dia sering pulang kerja tepat waktu dan baru-baru ini selalu mengajak Gary keluar setiap hari. Reksa mengangkat matanya dengan lesu. Kemana mereka pergi? Pelayan itu melaporkan dengan ragu-ragu. Pergi ke Taman Lentera untuk menemukan sepasang saudara kandung itu dengan alasan pekerjaan. Tuan Niko pergi untuk membicarakan proyek dengan pemuda itu, sementara Gary ada di sana untuk berlatih biola dengan Tiara, tapi mereka tidak menginap. Ketika Reksa mendengar hal itu, dia langsung meletakkan cangkir teh secara paksa. Awalnya ketika dia mendengar bahwa Tiara menjauhkan diri dari cucu dan cicitnya, dia berpikir bahwa dia sudah menyerah dan sudah menyerah pada grup Samuel. Apa yang tak pernah dia duga adalah bahwa dengan begitu banyak rintangan, mereka berdua belum memutuskan hubungannya.
Dia bahkan tak tahu apakah cucunya yang menentangnya atau apakah gadis itu yang cukup terampil untuk menyenangkan pria dewasa dan sukses seperti Niko. Reksa mendengus dengan dingin. Sepertinya apa yang aku lakukan sebelumnya tidak cukup untuk membuatnya kapok. Karena gadis kecil itu dan adik laki-lakinya melakukan hal ini, maka mereka seharusnya tidak menyalahkanku atas tindakanku. Jadi, Tuan Besar Samuel, sekarang apa yang akan kita lakukan? Tanya Andi dengan sopan. Dia telah bekerja untuk Reksa selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud lelaki tua itu? Di dunia ini Andi adalah orang yang paling mengenal Reksa. Segera setelah Reksa mengerutkan keningnya, Andi akan tahu apa yang ingin dilakukan Reksa saat ini juga. Dia yakin bahwa tindakan serius harus diambil terhadap kakak beradik Romario itu. Benar saja, Reksa lalu berkata dengan dingin, mulailah rencana yang telah ditunda sebelumnya. Mulai saja dengan perusahaan yang ada di seluruh kota Metro Jaya. Aku tidak ingin melihat perusahaan manapun yang mau bekerja sama dengan perusahaan bocah laki-laki itu. Api asmara antara Tiara dan Niko telah mengusik bagian sensitifnya Reksa, karena dia tak akan pernah membiarkan penerus grup Samuel terjerat dengan orang-orang dari keluarga yang miskin. Pelayan itu pun mengangguk. Siap, Tuan Besar Samuel. Perintah Reksa segera disampaikan ke setiap perusahaan dalam skala besar dan kecil yang ada di seluruh Metro Jaya, kecuali grup Samuel dan perusahaan Pandu sendiri. Dalam sekejap terjadilah sebuah kekacauan. Pada hari ini, Pandu pergi ke grup Samuel untuk memulai tahap baru dalam penjelasan proyek sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Begitu dia memasuki gedung kantor, dia menemukan bahwa beberapa karyawan sudah menatapnya dengan aneh. Dia melihat kembali ke arah mereka, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Meskipun dia merasa aneh, Pandu tak punya pilihan lain jika mereka memang tak ingin mengatakan sesuatu padanya. Dia hanya bisa tersenyum sopan pada orang-orang itu sebelum naik lift menuju ke ruangan presiden di lantai paling atas. Begitu Pandu sudah masuk ke dalam lift, setelah itu area kantor sudah penuh dengan kebisingan. Seorang karyawan berbisik, "Dia adalah Pandu Romario kan? Dia terlihat lemah dan berperilaku dengan sopan. Ku dengar dia masih mahasiswa, tapi dia keluar dan memulai perusahaannya sendiri. Memangnya seberapa hebatnya dia? Ku dengar dia tidak bergantung dengan 1 rupiah pun dari keluarganya. Dia dan kakak perempuannya telah hidup mandiri sejak mereka masih muda. Modal pertamanya untuk memulai perusahaan adalah proyek kecerdasan buatan yang dijual ke perusahaan ini. Dia benar-benar pintar, karena saat ini proyek itu sedang naik daun. Apakah dia sehebat itu? Jika dia memang sangat berbakat dan memiliki hubungan yang baik dengan Pak Niko, sampai-sampai dia bahkan saat ini sudah bekerja sama dengan perusahaan kita. Mengapa berita seperti itu bisa menyebar? Aku dengar kalau itu adalah perintah langsung dari atasan. Itu benar, ini sangat aneh. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa perusahaan kita ingin mempertahankan bakatnya, sehingga tak ada perusahaan lain yang dapat memilikinya. Dalam hal ini, bukankah semua pencapaiannya akan menjadi milik grup Samuel? Menurutku,
perusahaan kita benar-benar memikirkan keuntungan ke depan? Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tak bisa mengerti. Kita tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan orang kaya. Kalau kita tahu, mungkin kita seharusnya sudah lama mendirikan perusahaan sendiri. Setelah Pandu menyelesaikan laporan dengan manajemen senior di grup Samuel, dia pun kembali ke kantornya. Meskipun mereka sekarang bekerja sama dengan grup Samuel dalam sebuah proyek besar Mata Dewa, ada banyak orang di perusahaan yang harus digaji, dan satu proyek saja tidak akan cukup untuk mendukung sebuah perusahaan. Apalagi faktanya proyek ini memang belum selesai dengan sepenuhnya untuk dikembangkan dan dijalankan. Belakangan Pandu sudah bertanggung jawab untuk menindaklanjuti proyek ini, sementara Haris yang memimpin tim pemasaran perusahaan untuk mendekati perusahaan lain untuk bekerja sama guna memperluas kerjasama mereka dengan cepat. Namun perusahaan yang telah melakukan diskusi dengan lancar tiba-tiba tidak tertarik dengan proyek mereka. Beberapa perusahaan bahkan sudah menggelengkan kepala begitu mendengar nama perusahaan mereka, meninggalkan mereka tanpa ruang untuk negosiasi sama sekali. Haris dan Pandu tak diragukan lagi sangat mencemaskan hal ini. Begitu Haris kembali, dia melihat Pandu yang sudah ada di kantor. Jadi dia melangkah maju dan menepuk bahu Pandu, lalu berkata dengan ekspresi yang serius, "Ayo, kita pergi ke ruangan. Ada yang ingin kukatakan padamu." Melihat raut wajah Haris, Pandu bisa menduga bahwa pertemuan yang dilakukan Haris mungkin tidak akan berjalan lancar. Hatinya pun terasa tenggelam, tetapi dia tetap mengangguk dan mengikuti Haris ke dalam ruangan sebelum bertanya, "Bagaimana kabar perkembangannya hari ini?" Haris menggelengkan kepalanya. "Sama saja." Dia bahkan tidak memberitahuku alasan penolakannya. "Bagaimana dengan urusan yang kamu tangani?"